Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marna, NPM 2020-01-022, kelas Manajemen 6A, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kampus Universitas Muhammadiyah Mamuju. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu paradigma Islam tentang ilmu ekonomi. Topik yang dibahas yaitu teori-teori ilmu ekonomi dan ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Kita ke topik yang pertama, yaitu teori-teori ilmu ekonomi. Yang pertama, teori ilmu ekonomi secara umum, yang terdiri dari teori permintaan dan penawaran, teori produksi dan biaya, teori perilaku konsumen, teori pertumbuhan ekonomi, teori keuangan publik, teori perdagangan internasional, teori perusahaan, dan teori ekonomi makro dan mikro. Yang kedua, teori ilmu ekonomi dalam Islam, yang terdiri dari prinsip keadilan dan keseimbangan, prinsip larangan riba, prinsip larangan gharar dan maisir, prinsip kepemilikan dan penggunaan yang bertanggung jawab, prinsip kesejahteraan sosial, prinsip ekonomi syariah, dan prinsip keberlanjutan lingkungan. Topik yang kedua yaitu ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Ayat Al-Quran yang terdiri dari dua ayat. Yang pertama, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada tinggi gunung. Surah Al-Isra, surah 17, ayat 37. Ayat ini mengingatkan manusia untuk tidak sombong dalam kekayaan dan kemampuan mereka, serta untuk tidak berperilaku berlebihan dalam pengeluaran. Ayat yang kedua yaitu, dan janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, dan berilah mereka nafkah mereka dengan mengeluarkan sebahagian daripada hartamu dan pakaianmu yang baik. Katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Surah An-Nisa, surah 4, ayat 5. Ayat ini memberikan petunjuk tentang pentingnya memberikan nafkah yang wajar kepada mereka yang membutuhkan, serta memberikan pengeluaran yang bertanggung jawab. Nah, kemudian hadis yang terdiri dari 3 hadis. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik urusan adalah yang paling mudah dan ringan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan pentingnya efisiensi dan kesederhanaan dalam urusan ekonomi, serta menghindari pemborosan dan pembebanan yang berlebihan. Hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa pertama yang akan ditanyakan kepada manusia pada hari kiamat adalah mengenai darah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan pentingnya menghormati hak milik orang lain, termasuk hak ekonomi, dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain dalam transaksi ekonomi. Hadis yang ketiga yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik penghasilan adalah hasil usaha tangan seseorang sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan pentingnya usaha dan kerja keras dalam mencari penghasilan yang halal dan bermanfaat, serta menghindari ketergantungan yang berlebihan pada orang lain.